Akhirnya dia mati juga. Itulah balasannya. Dasar orang-orang jahat. Kalian pantas mati biar menderita di neraka. Aku kan memang mafia, tapi aku gak ngebunuh orang yang gak bersalah. Bos kan suruhnya bunuh orang yang bersalah. Kebetulan dia juga gampang dibodohin. Hahaha. Saatnya kabur. Jangan sampai ketahuan. Keesokan harinya, Kylie tetap menjalani tugasnya sebagai mafia dan dia tidak pernah gagal dalam misinya. Dia selalu tepat waktu menyelesaikan misinya, dan orang-orang yang disuruh bosnya untuk dibunuh sudah dibunuh oleh Kylie. Sekitar 150 orang yang sudah ditembak mati oleh Kylie. Ternyata orang yang jahat banyak sekali. Kylie sudah 1 tahun lebih menjadi mafia. Dia termasuk mafia the best atau mafia terbaik karena dia sudah dalam 1 bulan bisa menembak mati 150 orang. Dia termasuk mafia terbaik karena sudah menembak 150 orang dalam 1 bulan. Dan sekarang dia sudah menembak mati orang sebanyak 1.350. Dia selalu benar dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak pernah gagal walaupun ada halangannya. Meski ada yang menghalanginya, tapi dia tetap berhasil melakukan tugasnya. Dia hanya menembak mati orang yang salah. Orang yang tidak bersalah tidak akan ditembaknya. Bosnya menyuruhnya untuk menembak mati orang-orang yang jahat karena bosnya tidak suka ada orang-orang jahat yang berkeliaran di bumi. Dan bosnya juga sudah menembak mati makhluk-makhluk yang ingin menguasai bumi dan ingin menguasai bumi lebih dari Tuhan. Meski mereka terlihat jahat, tapi sebenarnya mereka itu orang baik. Mereka hanya tidak suka dengan orang-orang yang jahat. Dulu bosnya pernah memberitahu kepada seluruh karyawannya atau peserta-peserta yang ikut menjadi mafia untuk berhati-hati karena bosnya menyuruh mereka menembak orang yang jahat. Siapa tahu orang yang jahat itu sangatlah licik. Jadi bosnya menyuruh mereka untuk berhati-hati. Dan jika mereka sudah menghabisi nyawa orang jahat sebanyak 2.000 orang, mereka akan menggantikan posisi bosnya. Karena yang pantas menjadi bos harus menembak mati orang sebanyak 2.000 orang. Dan bosnya akan keluar dari status bos di mafia.
Bos sebelumnya sudah tidak bisa lagi menjadi bos karena anak buahnya sudah menggantikan bosnya. Dan Kylie hampir saja menjadi bos karena dia sudah membunuh banyak orang jahat. Dulu setiap ada karyawan yang baru memasuki status menjadi mafia, bosnya selalu bilang, "Jadilah orang yang kuat dan jangan pernah lengah saat mengerjakan tugas." Dan bosnya pun pernah bilang, dulu dia adalah murid culun yang selalu saja dibully. Dia tidak tahan lagi dan dia memutuskan untuk berubah. Lalu setelah dia berubah, semua orang jadi heran melihatnya. Karena yang tadinya culun, dia menjadi sangat tampan. Orang sampai menyesal karena telah membulinya, tapi pembulinya belum puas karena dia iri kepada bosnya karena dia sudah berubah menjadi anak yang sekarang sudah populer. Dan bosnya saat sebesar dia ingin jadi mafia, dan akhirnya seperti inilah bosnya Kylie sudah menjadi bos dari mafia, dan dia tidak akan memberi kesempatan hidup bagi orang-orang yang jahat. Tapi kalau Kylie, dia terlahir dengan biasa saja, dia tidak pernah jadi culun. Dan dia kehilangan orang tuanya karena sahabatnya sendiri. Maka dari itu, dia ingin membalaskan dendamnya. Kebetulan bosnya menyuruh Kylie untuk membunuh temannya karena itu adalah target selanjutnya. Dan Kylie sudah membunuh sahabatnya sejak 1 bulan yang lalu, tepatnya di bulan November. Karena sekarang sudah bulan Desember, jadi waktu Kylie tinggal 1 hari saja. Karena di tanggal 25 Desember orang akan merayakan Natal dan diberi kesempatan untuk menghapus dosanya. Kebetulan Kylie dan semuanya itu merupakan Kristen. Jadi mereka semua diliburkan, termasuk Kylie. Bosnya pun juga mau merayakan Natal di markas mafianya. Markas mafianya pun dihias menjadi bagus dan tidak menyeramkan, agar mereka bisa merayakan Natal dengan senang.